Sari tidak pernah percaya cerita nenek tentang kuntilanak yang menghantui kebun cempaka di belakang rumah. Sampai malam itu, ketika dia mendengar tangisan bayi yang memilukan dari arah pohon tua. Suara itu memanggil namanya dengan lembut, seolah mengenalnya sejak lama. Dan ketika Sari menoleh ke jendela kamarnya, sosok wanita berambut panjang berdiri di bawah bulan purnama, menatapnya dengan mata yang kosong dan senyuman yang tidak wajar. Sari menatap rumah warisan nenek yang telah lama ditinggalkan. Dinding kayu yang melapuk dan atap genteng yang sebagian telah rontok membuat rumah itu tampak seperti tengkorak raksasa di tengah kebun cempaka yang lebat. Udara sore itu terasa berat, dipenuhi aroma bunga cempaka yang terlalu manis, hampir memabukkan. "Kenapa nenek dulu selalu bilang jangan keluar malam-malam?" gumam Sari sambil menurunkan tas dari motor. Dia masih ingat petuah nenek yang selalu diulang setiap dia berkunjung saat kecil. "Di sini ada yang tidak boleh diganggu, Sar, apalagi kalau sudah maghrib." Pak Joko, tetangga yang membantu membuka rumah, menggeleng pelan. "Sebaiknya Mbak Sari tidak tinggal sendiri di sini. Rumah ini sudah terlalu lama kosong. Ada yang bilang, ada yang masih menunggu." Sari tertawa kecil, meskipun dalam hati dia merasa ada yang aneh. "Pak Joko percaya begituan? Zaman sekarang masih ada yang takut hantu?" Pak Joko tidak menjawab. Matanya melirik ke arah kebun cempaka di belakang rumah. Tempat pohon-pohon tua menjulang tinggi dengan bunga-bunga putih yang berguguran seperti air mata. "Yang penting, kalau dengar suara apa-apa, jangan pernah keluar rumah setelah maghrib. Dan kalau ada yang manggil nama, jangan pernah sahut." Setelah Pak Joko pergi, Sari mulai membereskan rumah. Setiap sudut dipenuhi kenangan masa kecil bersama nenek. Foto-foto keluarga yang menguning, lemari kayu yang berderit, dan di pojok ruang tamu, altar kecil dengan sesajen yang sudah mengering. Sari ingat nenek selalu meletakkan bunga melati dan cendana di sana setiap hari, sambil mengucapkan doa-doa yang tidak pernah dia mengerti. Malam mulai turun ketika Sari selesai menyapu halaman depan. Suara jangkrik mulai bersahutan dan angin malam membawa aroma cempaka yang semakin pekat. Dia menatap kebun di belakang rumah. Di antara pohon-pohon cempaka, dia merasa ada yang bergerak. Bayangan yang tidak jelas, seolah seseorang sedang berjalan-jalan di antara pepohonan. "Mungkin kucing liar," bisik Sari pada diri sendiri, tapi hatinya mulai berdegup tidak karuan. Malam pertama di rumah nenek tidak berjalan seperti yang Sari harapkan. Dia terbangun tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk tentang seorang wanita yang menangis sambil memanggil namanya terasa begitu nyata. Yang lebih menakutkan, dia masih bisa mencium aroma cempaka yang pekat di udara kamar. Sari bangkit dari kasur dan berjalan ke jendela. Bulan purnama menyinari kebun cempaka dengan cahaya pucat yang membuat bayangan pohon-pohon tampak seperti sosok-sosok raksasa. Dia hendak menutup tirai ketika sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah pohon cempaka yang paling besar, ada sosok wanita berpakaian putih yang berdiri membelakanginya. Rambut hitam panjang wanita itu terurai hingga menyentuh tanah, bergerak tertiup angin malam yang seharusnya tidak sekencang itu. Jantung Sari berhenti berdetak sejenak. "Siapa itu?" bisiknya, tapi tenggorokannya terasa kering. Sosok itu perlahan menoleh. Meskipun jaraknya cukup jauh, Sari bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk tulang, wajah pucat dengan mata yang kosong, dan senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia normal. Sosok itu mengangkat tangannya dan melambai ke arah Sari, gerakan yang lambat dan tidak natural. Sari mundur dari jendela dengan nafas tersengal. Ketika dia memberanikan diri mengintip lagi, sosok itu sudah hilang. Hanya bunga-bunga cempaka yang berjatuhan seperti hujan putih di bawah sinar bulan. Pagi harinya, Sari mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi.
Tapi ketika dia keluar rumah untuk menjemur pakaian, dia menemukan jejak kaki telanjang di tanah lembab. Jejak itu memanjang dari pohon cempaka hingga ke bawah jendela kamarnya, lalu menghilang begitu saja di tengah halaman. Bu Mina, tetangga yang datang membawakan sayuran, melihat wajah pucat Sari. "Ada apa, nak? Kok mukanya pucat begitu?" "Bu Mina, semalam ibu dengar suara apa-apa tidak?" tanya Sari hati-hati. Bu Mina diam sejenak, lalu bisik, "Emangnya Sari dengar apa? Kayak ada yang nangis, suara perempuan." Wajah Bu Mina berubah serius. "Sari, nenek dulu pernah cerita tidak tentang rumah ini? Cuma bilang jangan keluar malam-malam. Dulu, sebelum nenek Sari pindah ke sini, rumah ini kosong hampir 10 tahun. Pemilik sebelumnya, Mbak Ros namanya, dia meninggal waktu melahirkan di bawah pohon cempaka itu. Katanya waktu itu dia tidak sempat sampai ke rumah sakit." Bu Mina melirik ke arah kebun cempaka dengan tatapan takut. Sejak itu, sering ada yang dengar tangisan bayi dari arah sana. Dan kalau ada perempuan muda yang tinggal sendirian di rumah ini, Bu Mina tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Sari sudah paham. Bulunya meremang. Sore itu, Sari memutuskan untuk menelpon bibi yang tinggal di kota. Dia butuh seseorang untuk meyakinkannya bahwa semua yang terjadi hanya kebetulan belaka. "Bibi, Sari mau tanya tentang rumah nenek," kata Sari sambil memainkan kabel telepon rumah yang masih berfungsi. "Kenapa, Sar? Ada masalah? Nenek pernah cerita tentang hal-hal aneh di rumah ini tidak?" Suara bibi terdiam sejenak. "Sari, bibi sudah bilang kan sebaiknya kamu jual aja rumah itu. Kenapa harus tinggal di sana? Jawab dulu dong, Bi. Pernah ada kejadian aneh atau tidak?" Nenek dulu memang sering bilang dia tidak sendirian di rumah itu. Katanya ada yang menjaga, makanya dia selalu letakkan sesajen setiap hari. Nenek bilang, selama kita hormat dan tidak mengganggu, mereka juga tidak akan ganggu kita. "Mereka?" Sari bibi tidak mau bahas ini lewat telepon. "Intinya, kalau kamu memang harus tinggal di sana, ikuti semua yang nenek dulu lakukan. Jangan pernah lupa sesajen, jangan keluar malam-malam, dan kalau ada yang panggil nama, jangan pernah sahut." Setelah menutup telepon, Sari merasa sedikit lega. Mungkin dia hanya perlu melanjutkan rutinitas nenek. Dia ingat di gudang ada kotak berisi dupa, bunga melati kering, dan perlengkapan sesajen lainnya. Malam itu, Sari meletakkan sesajen di altar, seperti yang dulu dilakukan nenek. Dia menyalakan dupa dan mengucapkan doa sederhana, meminta agar dia bisa tinggal dengan damai di rumah ini. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar jam 11 malam, Sari mendengar suara yang membuatnya membeku di tempat. Suara tangisan bayi yang memilukan datang dari arah kebun cempaka. Tangisan itu begitu nyata, begitu menyayat hati, seolah ada bayi yang benar-benar terlantar di luar sana. Sari bangkit dari kasur dan berjalan ke jendela. Tangisan itu semakin keras, bercampur dengan suara wanita yang menggumamkan lagu Nina Bobo dengan nada yang sumbang dan mengerikan. "Bobo, Bobo, anakku sayang, Mama di sini, Mama menunggu." Suara itu memanggil dengan lembut, seolah mengenalnya. Sari merasa ada dorongan kuat untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu ketika dia ingat peringatan nenek. "Jangan keluar malam-malam." Sari menarik tangannya dan mundur dari pintu. Tapi suara tangisan itu tidak berhenti, malah semakin dekat, seolah sumbernya berpindah dari kebun ke halaman rumah. "Sari, Sari sayang." Kali ini suara itu memanggil namanya dengan jelas. Suara wanita yang lembut, tapi ada sesuatu yang salah di dalamnya. Sesuatu yang dingin dan kosong. "Sari, keluar, Mama menunggu." Jendela kamar Sari tiba-tiba bergetar keras, seolah ada yang menggoyangnya dari luar.
Bunyi kaca yang berderak membuat Sari berlari ke pojok kamar, menutup telinga dengan kedua tangannya. Tangisan bayi dan suara wanita itu berlangsung hingga subuh. Sari tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini. Dia pergi ke rumah Pak Joko dengan mata sembab karena tidak tidur semalaman. "Pak, Bapak tahu tentang Mbak Ros yang dulu tinggal di rumah nenek saya?" tanya Sari langsung. Pak Joko yang sedang menyiram tanaman berhenti sejenak. "Kenapa nanya tentang dia? Saya dengar-dengar dia meninggal waktu melahirkan." "Iya, kasihan sekali. Ros itu perempuan baik, tapi nasibnya tidak beruntung." Pak Joko duduk di kursi bambu dan menatap Sari dengan serius. Dia hamil di luar nikah, ditinggal pergi sama pacar yang sudah berjanji mau nikah. Keluarganya malu, jadi dia tinggal sendirian di rumah itu. "Terus kenapa dia melahirkan di kebun?" "Malam itu hujan deras banget. Ros tiba-tiba mules, tapi tidak ada yang bisa antar ke rumah sakit. Dia coba jalan sendiri, tapi tidak sampai. Malah roboh di bawah pohon cempaka itu." Pak Joko menggeleng sedih. Pas ditemukan pagi harinya dia sudah meninggal, bayinya juga tidak selamat. Sari merasa tenggorokannya kering. "Terus, mayatnya dikubur di mana?" "Di pemakaman umum, tapi..." Pak Joko ragu untuk melanjutkan. "Tapi apa, Pak?" "Orang-orang di sini percaya, kalau perempuan meninggal waktu melahirkan, apalagi dalam keadaan sedih dan terlantar, arwahnya tidak bisa tenang. Apalagi Ros, dia mati dengan perasaan sakit hati sama dendam." Sari merasa bulu kuduknya berdiri. "Maksud Bapak, makanya nenek kamu dulu rajin kasih sesajen. Nenek bilang Ros cuma butuh perhatian. Dia tidak jahat, cuman kesepian. Selama kita hormat sama dia, dia juga akan jaga rumah itu." Sepulang dari rumah Pak Joko, Sari merasa lebih tenang. Mungkin dia cuma perlu lebih konsisten dengan sesajen dan tidak takut berlebihan. Tapi ketenangan itu buyar ketika dia menemukan sesuatu di kamarnya. Di atas kasurnya ada bunga cempaka yang disusun membentuk lingkaran. Bunga-bunga itu masih segar, masih mengeluarkan aroma yang pekat. Padahal Sari yakin dia tidak memetik bunga apapun. Dan pintu kamarnya selalu dikunci. Di tengah lingkaran bunga itu ada secarik kertas lusuh dengan tulisan tangan yang hampir pudar. "Untuk anakku yang tidak sempat kulihat, Mama akan selalu menunggu." Tangan Sari gemetar ketika dia membaca tulisan itu. Ini bukan tulisan dia, bukan juga tulisan nenek yang dia kenal. Tulisan ini, tulisan yang penuh dengan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Sari ingin membuang bunga-bunga itu, tapi ada sesuatu yang menghentikannya. Perasaan sedih yang mendalam tiba-tiba menyelimutinya, seolah dia bisa merasakan kesedihan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Air mata mengalir tanpa dia sadari. Malam itu, Sari memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Dia membawa kasur ke ruang tamu, berharap bisa tidur dengan lebih tenang. Tapi ternyata dia salah. Tengah malam, dia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lantai kayu. Langkah yang pelan, seperti orang yang sedang mondar-mandir dengan gelisah. Suara itu datang dari arah kamar yang dia tinggalkan. Sari memberanikan diri mengintip. Di bawah celah pintu kamar, dia bisa melihat bayangan kaki yang bergerak bolak-balik. Bayangan kaki wanita yang telanjang dengan jari-jari kaki yang tampak pucat dan dingin. Hari ketiga tinggal di rumah nenek, Sari mulai merasa seperti tidak tidur berhari-hari. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan dia mulai sering berbicara sendiri tanpa sadar. Setiap malam, aktivitas di rumah itu semakin intens. Suara langkah kaki, tangisan bayi, dan yang paling mengganggu, suara wanita yang terus memanggil namanya dengan nada semakin mendesak. Siang itu, Sari memutuskan untuk membersihkan kamarnya dan membuang lingkaran bunga cempaka yang masih ada di kasurnya. Tapi ketika dia masuk kamar, dia menemukan hal yang membuatnya hampir pingsan.
Lingkaran bunga itu sekarang berubah menjadi bentuk seperti tempat tidur kecil dengan bunga-bunga cempaka yang disusun rapi seperti selimut. Di tengahnya ada boneka bayi yang terbuat dari kain putih dengan mata yang dijahit menggunakan benang hitam. Boneka itu tampak lusuh dan lama, seolah sudah bertahun-tahun teronggok di suatu tempat. Yang lebih mengerikan, di sekeliling tempat tidur bunga itu, ada jejak tangan berdarah di lantai. Jejak yang mengelilingi boneka bayi seperti lingkaran pelindung. Sari mundur dengan nafas tersengal. Dia yakin tidak ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Pintu dan jendela selalu dikunci rapat. Lalu siapa yang membuat semua ini? Ros, bisik Sari tanpa sadar. Seketika itu juga suhu ruangan turun drastis. Nafas Sari mengembun dan dia bisa melihat embun tipis mulai muncul di cermin kamar. Perlahan, embun itu membentuk tulisan, "Terima kasih sudah memanggil nama Mama." Sari berlari keluar dari kamar dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Dia butuh bantuan. Dia tidak bisa menghadapi ini sendirian lagi. Sore itu, Sari menelpon Pak Joko dan memintanya datang dengan membawa seorang yang paham tentang hal-hal spiritual. Pak Joko datang bersama Mbah Darmo, seorang dukun kampung yang sudah berusia sangat tua. "Rumah ini memang ada penghuninya," kata Mbah Darmo setelah memeriksa rumah dengan tenang. "Dia tidak jahat, tapi dia sangat kesepian. Sudah puluhan tahun dia menunggu seseorang yang mau mendengarkan ceritanya." "Bagaimana cara mengusirnya?" tanya Sari. "Tidak bisa diusir, Nak. Dia tidak akan pergi selama dia belum mendapat ketenangan." Ros itu mati dengan hati yang sangat terluka. Dia butuh seseorang yang mau mendengarkan kesedihannya. "Maksudnya?" "Kamu harus bicara sama dia dengan hati yang tulus. Bilang kalau kamu paham kesedihannya dan bantu dia untuk menerima kenyataan bahwa dia sudah meninggal." Sari merasa takut. Kalau dia marah bagaimana? Justru sebaliknya, selama ini dia cuma butuh seseorang yang mau peduli. Makanya dia suka memanggil-manggil. Dia cuma mau ditemani. Malam itu, dengan hati berdebar, Sari memutuskan untuk masuk ke kamarnya lagi. Boneka bayi dan lingkaran bunga masih ada di sana, tapi Sari mencoba untuk tidak takut. "Ros," panggilnya pelan. "Aku tahu kamu di sini. Aku mau bicara sama kamu." Angin dingin tiba-tiba bertiup di dalam kamar, meskipun semua jendela tertutup. Metirai bergoyang pelan, dan Sari bisa mencium aroma cempaka yang sangat pekat. "Aku tahu kamu sedih, aku tahu kamu kehilangan bayimu," lanjut Sari dengan suara bergetar. "Tapi kamu tidak sendirian, aku di sini." Perlahan, sosok wanita berpakaian putih mulai muncul di pojok kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi air mata mengalir di pipinya. Dia memeluk boneka bayi itu dengan erat, sambil memandang Sari dengan tatapan yang penuh kerinduan. "Anakku," bisik sosok itu dengan suara yang parau. "Mama tidak sempat melihat wajahmu." Sari merasa air matanya juga mengalir. Kesedihan yang memancar dari sosok itu begitu mendalam, begitu menyakitkan. Sosok Ros berdiri di pojok kamar dengan boneka bayi yang dipeluknya erat. Wajahnya yang pucat basah oleh air mata yang tidak pernah berhenti mengalir. Rambut hitam, panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi Sari masih bisa melihat mata yang kosong namun penuh kerinduan itu. "Ros," panggil Sari pelan, mencoba menguatkan diri. "Aku mau dengar cerita kamu." Sosok itu menoleh, dan untuk pertama kalinya Sari melihat senyuman tipis di wajah yang pucat itu. Senyuman yang sedih tapi lega, seolah dia sudah menunggu seseorang yang mau mendengarkan ceritanya selama bertahun-tahun. "Sudah lama, sudah sangat lama tidak ada yang mau bicara sama Mama." Suara Ros terdengar seperti bisikan angin, tapi Sari bisa mendengarnya dengan jelas. "Mama kesepian, anakku juga kesepian."
Ros duduk di lantai sambil terus memeluk boneka bayi itu. Gerakannya lambat dan anggun, tapi ada aura kesedihan yang begitu kental di sekelilingnya. "Cerita dong, Ros. Apa yang terjadi waktu itu?" tanya Sari sambil ikut duduk di lantai, menjaga jarak yang cukup aman, tapi tetap menunjukkan bahwa dia mau mendengarkan. Dia berjanji akan menikahi Mama. Suara Ros mulai mengalir, seperti air yang sudah lama dibendung. Dia bilang dia sayang sama Mama dan sayang sama calon anaknya. Tapi ketika Mama hamil tua, dia pergi. Dia ninggalin Mama sendirian. Air mata Ros semakin deras. Suhu ruangan turun drastis dan Sari bisa melihat nafasnya mengembun. Keluarga Mama malu, tetangga pada ngomongin, Mama diusir dari rumah, terus Mama tinggal sendirian di rumah ini. Setiap hari Mama nunggu dia balik, Mama yakin dia akan balik. Ros memandang boneka di pelukannya dengan penuh sayang. Tapi dia tidak pernah balik. Sampai Mama mau melahirkan pun dia tidak ada. Sari merasakan dadanya sesak mendengar cerita itu. Dia bisa membayangkan betapa sakitnya seorang perempuan yang ditinggalkan dalam keadaan hamil, harus menghadapi semuanya sendirian. Malam itu hujan sangat deras, lanjut Ros. Mama tiba-tiba mules. Mama coba jalan ke rumah sakit tapi tidak kuat. Mama roboh di bawah pohon cempaka itu. Mama berharap ada yang akan nolongin, tapi tidak ada siapa-siapa. Ros berdiri dan berjalan ke jendela yang menghadap ke kebun cempaka. Sosoknya tampak transparan di bawah sinar bulan. Mama melahirkan sendirian di bawah pohon itu. Hujan deras, gelap, dingin. Mama dengar suara anakku nangis sebentar, terus diam. Mama coba gendong, tapi tangan Mama sudah tidak kuat. Mama lihat darah Mama banyak banget di tanah. Suara Ros mulai bergetar dan Sari bisa merasakan kemarahan yang mulai muncul di balik kesedihan itu. Mama megang anakku. Mama bilang sama dia kalau Mama sayang banget. Mama minta maaf karena tidak bisa jadi Mama yang baik. Terus Mama tutup mata. Waktu Mama buka mata lagi, Mama sudah tidak bisa pegang anakku lagi. Mama cuma bisa lihat badanku dan bebiku dari atas. Ros menoleh ke arah Sari dengan mata yang mulai menyala. Mama marah, Sari. Mama marah sama dia yang ninggalin Mama. Mama marah sama keluarga yang usir Mama. Mama marah sama Tuhan yang biarkan Mama mati sendirian. Sari merasa bulu kuduknya meremang. Kemarahan Ros mulai mengubah aura di ruangan. Angin kencang bertiup di dalam kamar dan bunga-bunga cempaka di lantai mulai berputar-putar seperti pusaran angin. Tapi Mama tidak mau pergi, Sari. Mama mau tunggu dia balik. Mama mau tanya kenapa dia ninggalin Mama dan anaknya. Atmosfer di kamar berubah drastis. Yang tadinya sedih dan menyayat hati, kini menjadi mencekam dan penuh amarah. Sosok Ros mulai berubah, rambutnya bergerak seperti ada angin kencang. Matanya yang kosong, kini menyala dengan api dendam yang sudah puluhan tahun terpendam. Dia harus bayar, Sari. Suara Ros berubah menjadi lebih keras, lebih menuntut. Dia harus merasakan sakit yang Mama rasakan. Dia harus tahu betapa sakitnya ditinggalin sendirian. Sari mulai merasa takut melihat perubahan pada Ros. Sosok yang tadinya tampak rapuh dan membutuhkan kasih sayang, kini memancarkan aura yang gelap dan menakutkan. "Ros, dendam tidak akan bikin kamu tenang," kata Sari dengan hati-hati. Dia mungkin sudah tidak ingat, atau mungkin dia juga menyesal. "Tidak ingat?" Suara Ros menggelegar, membuat semua kaca di kamar bergetar. Bagaimana dia bisa tidak ingat? Mama hamil anaknya, Mama mati karenanya, anaknya mati karenanya. Boneka bayi di pelukan Ros tiba-tiba berubah wujud. Yang tadinya hanya boneka kain biasa, kini tampak seperti bayi sungguhan dengan kulit yang pucat dan mata yang terbuka lebar. Mulut kecil boneka itu terbuka dan mengeluarkan tangisan yang memilukan. Sari mundur dengan ketakutan. "Ros, tolong tenang, kamu menakuti aku." "Mama tidak mau nakutin kamu, Sari, tapi Mama butuh bantuan kamu."
Ros mendekati Sari dengan langkah yang mengambang. Mama tahu di mana dia sekarang. Mama udah lama ngikutin dia. Dia sekarang tinggal di kota, punya istri, punya anak. Dia hidup bahagia seolah-olah mama dan anaknya tidak pernah ada. Mata Ros menyipit dengan kebencian. Setiap malam mama datangi dia. Mama bisikkan nama mama di telinganya waktu dia tidur. Mama berdiri di pojok kamarnya, tatap dia sampai dia terbangun ketakutan. Tapi itu tidak cukup, Sari. Mama mau dia merasakan apa yang mama rasakan. Maksud kamu apa, Ros? Mama mau dia kehilangan keluarganya seperti mama kehilangan anakku. Mama mau istrinya ninggalin dia seperti dia ninggalin mama. Mama mau anaknya... Ros berhenti sejenak, tatapannya menjadi semakin mengerikan. Mama mau anaknya datang sama mama, jadi teman anakku di sini. Sari merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan lagi tentang kesedihan seorang ibu yang kehilangan anak. Ini sudah menjadi obsesi balas dendam yang berbahaya. Ros, kamu tidak bisa lakukan itu. Anak yang tidak bersalah tidak boleh kena dampaknya, kata Sari dengan suara bergetar. Tidak bersalah? Ros berteriak dengan suara yang bergema seperti dari dalam sumur. Anakku juga tidak bersalah. Anakku mati karena ayahnya. Sekarang giliran anaknya yang merasakan. Sosok Ros mulai membesar. Bayangannya memenuhi seluruh dinding kamar. Rambut hitamnya bergerak seperti ular-ular yang mengancam dan dari matanya keluar cahaya merah yang menyala. Boneka bayi di pelukannya menangis semakin keras. Suara yang memekakkan telinga. Sari, Mama butuh kamu bawa Mama ke tempat dia. Mama udah coba berkali-kali, tapi Mama tidak bisa pergi jauh dari rumah ini. Mama butuh seseorang yang hidup untuk bawa Mama ke sana. Sari menggeleng keras. Aku tidak bisa, Ros. Aku tidak akan bantu kamu menyakiti orang lain. Mata Ros menyala semakin terang. Kalau kamu tidak mau bantu Mama, Mama akan buat kamu menyesal, Sari. Mama akan buat kamu merasakan kesepian seperti yang Mama rasakan. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela di rumah tertutup rapat dengan bunyi keras yang menggelegar. Sari berlari ke pintu kamar, tapi gagang pintu tidak bisa diputar. Dia terjebak di dalam kamar bersama Ros yang semakin marah. Lepaskan aku, Ros! Teriak Sari sambil menggedor-gedor pintu. Mama akan lepaskan kamu kalau kamu mau bantu Mama. Mama udah sendirian terlalu lama. Mama tidak mau sendirian lagi. Suara tangisan bayi semakin keras, bercampur dengan tawa Ros yang mengerikan. Sari menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tetap menembus dan memenuhi kepalanya. Sari terjebak di dalam kamar bersama Ros yang semakin tidak terkendali. Sosok hantu itu kini melayang di tengah ruangan. Rambutnya bergerak seperti tentakel hitam yang mengancam. Mata merahnya memandang Sari dengan tatapan yang menuntut. Mama kasih kamu waktu sampai fajar, Sari. Suara Ros bergema dari segala arah. Kalau sampai ayam berkokok kamu belum setuju bantu Mama, Mama akan bawa kamu ikut sama Mama dan anakku selamanya. Sari mencoba tetap tenang meskipun ketakutan merasuki seluruh tubuhnya. Dia ingat pesan Mbah Darmo, Ros hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan dan memahami. Tapi sekarang Ros sudah berubah menjadi sosok yang dibutakan oleh dendam. Ros, dengar Mama, kata Sari dengan suara bergetar. Mama pasti sangat sakit hati, aku paham itu. Tapi balas dendam tidak akan bikin Mama tenang. Mama akan tetap terjebak di sini, tetap menderita. Mama tidak peduli, teriak Ros. Suaranya membuat semua kaca di rumah bergetar. Yang Mama mau cuma keadilan, dia harus bayar. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap total. Sari tidak bisa melihat apa-apa, hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang mengelilinginya. Langkah kaki telanjang yang basah meninggalkan jejak air di lantai kayu. Mama akan tunjukkan sama kamu apa yang dia lakukan ke Mama, bisik Ros di telinga Sari. Seketika,
Sari merasa seperti ditarik ke dalam kenangan Ros. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi puluhan tahun lalu. Sari melihat Ros yang masih hidup, seorang gadis cantik berumur sekitar 20 tahun, sedang menunggu di depan rumah dengan perut yang sudah besar. Mata Ros berbinar penuh harapan setiap kali mendengar suara motor yang lewat, berharap itu adalah suara motor pacarnya yang akan kembali. Hari berganti hari, tapi lelaki itu tidak pernah datang. Ros semakin kurus karena stres, hanya perutnya yang semakin membesar. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik menatap Ros dengan pandangan menghakimi. Sari merasakan kesedihan yang mendalam ketika melihat Ros harus menghadapi semuanya sendirian. Tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada yang mau membantu. Kemudian Sari melihat malam yang mengerikan itu. Hujan lebat, Ros yang tiba-tiba merasa sakit luar biasa, mencoba berjalan mencari bantuan, tapi tidak ada yang mau membuka pintu. Akhirnya dia roboh di bawah pohon cempaka, melahirkan dalam kesendirian dan kegelapan. "Kamu lihat, Sari," suara Ros kembali menggemakan di ruangan. "Kamu lihat betapa Mama menderita. Sekarang kamu paham kenapa Mama mau balas dendam." Sari merasa air mata mengalir di pipinya. Kesedihan dan kemarahan Ros begitu nyata, begitu menyakitkan. Tapi dia tahu, jika dia membantu Ros membalas dendam, siklus penderitaan itu akan terus berlanjut. "Aku paham, Ros. Aku benar-benar paham. Tapi Mama, kalau Mama balas dendam, Mama tidak akan pernah bisa istirahat dengan tenang. Mama akan terjebak dalam kemarahan selamanya." "Mama tidak peduli." Tiba-tiba sosok Ros berubah menjadi sosok yang benar-benar mengerikan. Wajahnya memanjang, mulutnya terbuka lebar, menampakkan deretan gigi yang tajam, dan dari tubuhnya keluar aroma busuk yang menyengat. Ini bukan lagi Ros yang sedih, ini adalah kuntilanak yang dibutakan oleh dendam. Kuntilanak itu mendekat ke Sari dengan kuku-kuku panjang yang siap mencabik. "Kalau kamu tidak mau bantu Mama dengan baik-baik, Mama akan paksa kamu." Sari mundur sampai punggungnya menempel dinding. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Kuntilanak yang dulunya Ros kini berdiri tepat di hadapan Sari dengan wujud yang mengerikan. Wajahnya yang cantik telah berubah menjadi muka yang pucat dengan mata cekung yang menyala merah. Mulutnya terbuka lebar, menampilkan deretan gigi yang tajam dan lidah yang hitam menjulur keluar. Kuku-kukunya panjang seperti pisau, siap merobek apa saja yang menghalanginya. "Terakhir kali Mama tanya, Sari." Suara kuntilanak itu tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Sekarang suaranya serak dan mengerikan, seperti suara orang yang tenggorokannya penuh darah. "Mau bantu Mama atau tidak?" Sari terpojok di sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. Tapi di tengah ketakutannya, dia mencoba mengingat semua yang diajarkan nenek tentang menghadapi makhluk halus. Nenek selalu bilang, yang paling penting adalah tidak menunjukkan ketakutan dan tetap berdoa. "Ros," panggil Sari dengan suara bergetar tapi tegas. "Aku tahu Mama marah, aku tahu Mama sakit hati, tapi Mama lupa satu hal." Kuntilanak itu memiringkan kepala dengan gerakan yang tidak natural, seperti boneka yang rusak. "Apa? Mama punya anak. Anak Mama sekarang di alam sana, dia menunggu Mama. Tapi kalau Mama terus dendam, Mama tidak akan pernah bisa ketemu sama dia." Untuk sejenak mata merah kuntilanak itu berkedip. Seolah ada sedikit kesadaran Ros yang masih tersisa di balik wujud mengerikan itu. "Anakku," bisiknya pelan. "Iya, anak Mama. Dia sudah menunggu Mama pulang. Tapi Mama tidak bisa pulang kalau hati Mama masih penuh dendam. Mama harus memaafkan, bukan untuk dia yang menyakiti Mama, tapi untuk kebaikan Mama sendiri dan anak Mama." Kuntilanak itu mundur sedikit, kukunya yang tajam mulai mengendur. "Tapi Mama marah, Mama sakit. Boleh marah, Mama. Boleh sakit. Tapi jangan biarkan itu mengubah Mama jadi monster. Mama itu ibu yang baik, Mama yang rela mati demi anaknya.
Jangan biarkan dendam menghancurkan kebaikan Mama. Air mata mulai mengalir dari mata merah kuntilanak itu. Perlahan, wujudnya mulai berubah kembali menjadi sosok Ros yang sedih tapi tidak menakutkan. Mama, Mama rindu sama anakku. Tangisnya pecah. Mama mau ketemu sama dia, tapi Mama tidak tahu caranya. Sari perlahan mendekati Ros, tidak lagi merasa takut. Caranya dengan melepaskan semua dendam Mama. Maafkan dia yang udah menyakiti Mama. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena Mama pantas bahagia. Tapi susah, Sari. Mama sudah benci dia puluhan tahun. Mama tidak harus langsung bisa. Mulai pelan-pelan. Setiap hari coba lepaskan sedikit demi sedikit. Ingat cinta Mama sama anak Mama, bukan benci Mama sama dia. Ros memandang boneka bayi di pelukannya. Boneka itu kembali menjadi boneka biasa, tidak menangis lagi. Anakku, Mama minta maaf udah jadi Mama yang jahat. Mama minta maaf karena Mama lebih mementingkan dendam daripada kangen sama kamu. Tiba-tiba, udara di ruangan berubah. Yang tadinya dingin dan mencekam, kini menjadi hangat dan tenang. Cahaya lembut mulai muncul dari sudut ruangan. Cahaya yang tidak menyilaukan tapi menenangkan. Mama, bisik suara anak kecil yang sangat lembut. Mama, aku di sini. Aku sudah lama tunggu Mama. Ros menoleh ke arah cahaya itu dengan mata berbinar. Di tengah cahaya, samar-samar terlihat sosok anak kecil yang tersenyum ke arahnya. Anakku. Ros berlari ke arah cahaya itu dengan air mata bahagia. Anakku, Mama akhirnya bisa ketemu kamu. Cahaya lembut yang muncul di sudut ruangan semakin terang, tapi tetap tidak menyilaukan mata. Di tengah cahaya itu, sosok anak kecil semakin jelas terlihat. Wajahnya perpaduan antara Ros dan sosok ayahnya, dengan mata yang innocent dan senyuman yang sangat manis. Anakku sayang, Ros berlutut di hadapan sosok anaknya. Air mata bahagia mengalir deras. Mama minta maaf. Mama minta maaf karena Mama tidak bisa jadi Mama yang baik. Mama minta maaf karena Mama lebih memilih marah daripada sayang sama kamu. Anak kecil itu mendekati Ros dan memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Ros merasakan pelukan anaknya yang hangat dan penuh cinta. Mama sudah jadi Mama yang baik. Suara anak itu lembut seperti angin sepoi. Mama sudah melindungi rumah ini. Mama sudah jaga semua orang yang tinggal di sini. Sekarang aku mau Mama ikut sama aku ke tempat yang indah. Tapi Mama masih marah sama ayahmu, nak. Mama masih benci sama dia. Anak kecil itu menggeleng pelan sambil tersenyum. Mama tidak perlu benci. Ayah sudah dapat balasannya sendiri. Dia hidup dengan penyesalan setiap hari. Dia sering mimpi buruk tentang Mama dan aku. Dia sudah menderita dengan caranya sendiri. Ros terkejut mendengar itu. Maksudnya, ayah sebenarnya sayang sama Mama dan aku, tapi dia takut sama tanggung jawab. Dia lari karena dia merasa tidak sanggup jadi ayah yang baik. Sekarang dia menyesal, tapi dia tidak tahu cara minta maaf sama Mama. Sari yang menyaksikan pembicaraan itu merasa hatinya tersentuh. Ternyata tidak semua cerita memiliki pelaku yang benar-benar jahat. Kadang orang melakukan kesalahan karena ketakutan dan ketidakdewasaan. Mama, lanjut anak kecil itu, kalau Mama mau tenang, Mama harus memaafkan ayah. Bukan untuk ayah, tapi untuk Mama sendiri dan untuk aku. Ros diam lama, bergulat dengan perasaannya. Puluhan tahun dendam tidak mudah dilepaskan dalam sekejap mata. Tapi ketika dia melihat mata anaknya yang penuh harapan, hatinya perlahan melembut. Baiklah anakku, Mama akan coba. Mama memaafkan ayahmu. Mama memaafkan semua orang yang pernah menyakiti Mama. Mama mau tenang, Mama mau bahagia sama kamu. Seketika itu juga, beban berat yang selama ini menyelimuti rumah itu hilang. Udara menjadi segar, aroma cempaka tidak lagi menyengat dan menakutkan, tapi menjadi harum dan menenangkan.
Anak kecil itu tersenyum lebar. "Makasih, Mama. Sekarang kita bisa pergi bersama-sama." Ros berdiri dan menoleh ke arah Sari. Wajahnya kini bersinar tenang, sudah tidak ada lagi kemarahan atau kesedihan yang mendalam. "Sari, terima kasih udah mau dengerin Mama. Terima kasih udah bantu Mama ingat apa yang penting." "Sama-sama, Ros. Aku senang Mama bisa ketemu sama anaknya." "Mama mau titip sesuatu sama kamu." Ros mengambil boneka bayi yang selama ini dipeluknya. "Boneka ini Mama buat sendiri waktu Mama hamil. Mama mau kamu kubur boneka ini di bawah pohon cempaka, di tempat Mama dan anakku dulunya meninggal, biar jadi kenang-kenangan terakhir Mama di dunia ini." Sari menerima boneka itu dengan hati-hati. Boneka yang tadinya mengerikan, kini terasa hangat dan penuh cinta seorang ibu. Dan satu lagi, Ros tersenyum. "Kalau suatu hari kamu ketemu sama ayah anakku, bilang sama dia kalau Mama udah memaafkan dia. Bilang sama dia supaya dia juga memaafkan diri sendiri dan hidup bahagia." Cahaya di ruangan semakin terang. Ros mengambil tangan anaknya dan berjalan menuju cahaya itu. "Selamat tinggal, Sari. Terima kasih udah jadi teman Mama." "Selamat jalan, Ros. Selamat jalan, Nak." Cahaya lembut itu perlahan memudar, membawa serta sosok Ros dan anaknya ke alam yang lebih baik. Sari berdiri sendirian di kamar yang kini terasa sangat tenang dan damai. Tidak ada lagi aura menakutkan, tidak ada lagi hawa dingin yang mencekam. Rumah itu kembali menjadi rumah biasa yang hangat dan nyaman. Sari memandang boneka bayi di tangannya. Boneka itu terasa ringan dan dia bisa merasakan cinta seorang ibu yang terpancar dari setiap jahitannya. Ini bukan lagi benda yang menakutkan, tapi warisan berharga dari seorang ibu yang akhirnya menemukan kedamaian. Fajar mulai menyingsing ketika Sari keluar dari rumah menuju kebun cempaka. Bunga-bunga putih berjatuhan dengan lembut, tidak lagi seperti air mata kesedihan, tapi seperti berkat dari langit. Udara pagi terasa segar dan menenangkan. Di bawah pohon cempaka yang paling besar, tempat Ros dan anaknya dulu meninggal, Sari menggali lubang kecil dengan tangan. Tanah di sana terasa lembab dan subur, seolah selama puluhan tahun telah menyerap cinta dan kesedihan seorang ibu. "Ros, semoga Mama dan anakmu bahagia di alam sana," bisik Sari sambil meletakkan boneka itu ke dalam tanah dan menimbunnya dengan hati-hati. "Terima kasih sudah mengajarkan aku tentang cinta seorang ibu dan kekuatan pengampunan." Setelah selesai, Sari duduk di bawah pohon itu sambil memandang matahari terbit. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah nenek, dia merasa benar-benar tenang. Rumah itu kini bukan lagi tempat yang menyimpan kesedihan, tapi tempat yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kehidupan. Pak Joko datang pagi itu dengan wajah cemas. "Sari, kamu baik-baik saja? Kemarin malam aku dengar suara aneh dari arah rumahmu." "Aku baik-baik saja, Pak. Malah sekarang aku merasa lebih baik dari sebelumnya," jawab Sari sambil tersenyum. "Maksudnya, Ros sudah pergi, Pak. Dia sudah ketemu sama anaknya. Mereka sudah damai." Pak Joko memandang Sari dengan mata berkaca-kaca. "Syukurlah, sudah lama sekali aku berharap Ros bisa tenang. Dia itu perempuan baik, cuman nasibnya kurang beruntung." Hari-hari berikutnya, Sari mulai merasakan perbedaan besar di rumah itu. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari, tidak ada lagi hawa dingin yang tiba-tiba muncul, tidak ada lagi perasaan diawasi. Rumah itu benar-benar menjadi rumah yang damai. Sari melanjutkan tradisi nenek dengan meletakkan sesajen setiap hari, bukan lagi untuk menenangkan arwah yang gelisah, tapi sebagai bentuk rasa syukur dan hormat kepada leluhur. Dia juga merawat kebun cempaka dengan penuh cinta, menjadikannya tempat yang indah dan tenang. Beberapa minggu kemudian, Bu Minah datang dengan kabar yang mengejutkan. "Sari, kamu tahu tidak, kemarin ada laki-laki tua yang datang ke kampung ini. Dia nanya-nanya tentang Ros."
Sari terkejut. Siapa dia? Dia bilang dia ayahnya anak Ros. Dia udah tua, rambutnya udah putih semua. Mukanya sedih banget. Dia bilang dia udah puluhan tahun nyari-nyari kuburan Ros dan anaknya, mau minta maaf. Hati Sari tergerak mendengar itu. Ternyata prediksi anak kecil itu benar. Ayahnya memang menyesal dan menderita karena perbuatannya dulu. Dia masih di sini, Bu? Masih. Dia menginap di rumah Pak Joko. Kenapa? Sari tersenyum. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Pesan terakhir Ros harus disampaikan kepada laki-laki itu agar dia juga bisa menemukan kedamaian seperti Ros. Sore itu, Sari mendatangi rumah Pak Joko untuk bertemu dengan laki-laki tua yang mencari Ros. Dia menemukannya duduk di teras dengan wajah yang sangat sedih dan lelah. Rambut putihnya berantakan, mata yang cekung menunjukkan bahwa dia telah lama menderita penyesalan. "Bapak yang mencari Ros?" tanya Sari dengan lembut. Laki-laki itu menoleh dengan mata penuh harap. "Iya, Nak. Kamu kenal Ros?" "Kenal, Pak. Saya Sari. Sekarang tinggal di rumah yang dulu ditempati Ros." Mata laki-laki itu berkaca-kaca. "Bagaimana keadaan Ros sekarang? Apa dia masih marah sama saya? Saya mau minta maaf sama dia dan anak saya." Sari duduk di samping laki-laki itu. Dia bisa merasakan penyesalan yang mendalam terpancar dari sosok yang sudah rapuh itu. "Pak, Ros sudah meninggal puluhan tahun lalu. Dia meninggal waktu melahirkan." Laki-laki itu menangis tersedu-sedu. "Saya tahu, Nak. Saya tahu dia meninggal karenanya saya. Anak saya juga. Saya pengecut. Saya lari karena takut tanggung jawab. Sekarang saya menyesal seumur hidup. Tapi saya punya kabar baik untuk Bapak," kata Sari sambil memegang tangan laki-laki itu dengan lembut. "Ros sudah memaafkan Bapak. Beberapa minggu lalu, dia bilang sama saya, kalau suatu hari saya ketemu sama Bapak, saya harus sampaikan kalau dia sudah memaafkan Bapak. Dia juga bilang, Bapak harus memaafkan diri sendiri dan hidup bahagia." Laki-laki itu terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Benaran, Nak? Ros benar-benar bilang begitu?" "Benar, Pak. Ros bilang Bapak sebenarnya sayang sama dia dan anak kalian. Bapak cuma takut sama tanggung jawab waktu itu. Sekarang Ros dan anak Bapak sudah bahagia di alam sana. Mereka tidak mau Bapak terus menderita." Air mata laki-laki itu mengalir deras, tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan air mata lega dan syukur. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah sampaikan pesan Ros. Saya sudah bertahun-tahun tidak bisa tidur nyenyak karena perasaan bersalah. Sekarang Bapak bisa tenang. Ros dan anak Bapak sudah damai. Mereka mau Bapak juga damai." Laki-laki itu memandang ke arah kebun cempaka di kejauhan. "Boleh saya ke sana, Nak? Saya mau minta maaf langsung ke tempat mereka meninggal." "Boleh, Pak. Saya antar." Mereka berjalan bersama ke kebun cempaka. Di bawah pohon yang dulu menjadi saksi tragedi Ros, laki-laki itu berlutut dan menangis. Dia mengucapkan permintaan maaf yang tulus, menyesal atas semua kesalahannya, dan berjanji akan hidup dengan lebih baik. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma cempaka yang harum dan menenangkan. Bunga-bunga putih berjatuhan dengan lembut, seolah memberikan berkat dan pengampunan. "Ros, anakku," bisik laki-laki itu. "Papa minta maaf. Papa sayang kalian. Sekarang Papa akan hidup dengan baik, seperti yang kalian mau." Sari merasakan kehangatan di dadanya. Lingkaran dendam dan penyesalan akhirnya putus. Ros, anaknya, dan ayah anak itu semua sudah menemukan kedamaian dengan cara mereka masing-masing. Beberapa bulan kemudian, laki-laki itu sering datang ke makam Ros untuk berdoa dan membawa bunga. Dia juga membantu Sari merawat kebun cempaka, menjadikannya tempat yang indah untuk mengenang cinta dan pengampunan.
Rumah nenek kini menjadi tempat yang benar-benar damai. Sari tinggal dengan nyaman, melanjutkan kehidupan sambil selalu mengingat pelajaran berharga yang diajarkan Ros tentang kekuatan cinta seorang ibu dan pentingnya pengampunan. Dan setiap malam, ketika aroma cempaka harum menyebar di udara, Sari tahu bahwa itu adalah cara Ros dan anaknya mengatakan terima kasih dari alam sana. Kisah Ros mengajarkan kita bahwa dendam hanya akan memenjarakan jiwa kita sendiri. Cinta dan pengampunan adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like dan subscribe untuk mendengar lebih banyak kisah yang menginspirasi. Bagikan juga ke teman-teman yang butuh diingatkan tentang kekuatan memaafkan.